Yo, Pak Hermawan. Lagi meeting ya? Lagi rapat ini Pak. Ya. Terima kasih Brother. Ya, wah, ya showroomnya bagus sekarang. Iya, Pak. Main, Jadi ada tempat mainan anak-anak, Iya. ya, tempat tunggu transparan, betul, ya, betul. luar biasa. Pak Bong, ada satu pertanyaan ini. Tahun 2009 yang lalu kan krisis global, terus otomotif Indonesia kan turun semua ya. Ya. Tapi Daihatsu malah naik ini, peringkat 3 jadi peringkat 2 ya. Iya. Di mana itu bisa diterangin? Jadi waktu tahun 2009 ketika terjadi krisis, Daihatsu ini mendapat berkah. Ya, berkahnya ini adalah karena Daihatsu ini kita mainnya di compact car segmen. Itu segmen yang mobil kecil, mobil yang terjangkau, mobil yang efisien gitu ya. Dan mungkin ketika waktu tahun 2009 ini waktu krisis, jadi customer ini budgetnya dikurangin, sehingga terjadi yang kita sebut dengan downshifting. Yang tadinya orang beli mobil 200-an turun ke yang 200, yang 200 ke 170-an, yang 170-an turun ke 150 dan seterusnya. Nah ini kita mainnya di segmen mobil tuh mulai dari yang 100 juta sampai dengan yang 190 juta. Nah ini kita melihat bahwa tahun 2009 kemarin penjualan Daihatsu itu relatif itu sama dengan tahun 2008. Padahal industri otomotif tahun 2009 dibanding dengan tahun 2008 itu turun kira-kira 20%. Jadi otomatis naik peringkat. Jadi peringkat kita naik, market share kita yang tadinya dari 12,9% tahun 2008, tahun 2009 menjadi 16%. Nah ini yang ada satu peningkatan prestasi yang cukup Ya, baik. tapi saya lihatnya bukan cuma tahun lalu aja, sudah beberapa tahun ini Daihatsu mengalami perbaikan, peningkatan ya, Ya. image macam-macam. Kenapa itu ya? Apa yang dilakukan? Saya pikir mungkin nanti Pak Sudirman bisa menambahkan perbaikan daripada Daihatsu itu sudah dimulai sejak tahun sebelum 2004. Pak. Ketika itu terus terang Daihatsu berada di peringkat ke-4, ya, 4 ke 5 gitu di industri. Nah waktu itu produk kita juga dipersif lemah, penjualan kita itu bicaranya itu levelnya adalah satu bulan itu kira-kira 1.500-an satu bulan gitu waktu itu. Pabrik juga tidak bisa bekerja dengan kapasitas penuh. Mikirnya itu bagaimana ngurangin orang, ngurangin biaya-biaya gitu. Nah waktu itu ada satu proyek besar yang bagaimana untuk meningkatkan performa Daihatsu di Indonesia dalam segi jualannya ataukah dalam segi brandnya Daihatsu ini di Indonesia. Nah itu dimulai dengan pembenahan banyak hal Pak. Nah salah satunya adalah dari produk. Nah produk itu sehingga kita melihat bahwa di akhir tahun 2003 itu dengan adanya kolaborasi bersama dengan Toyota keluarlah Xenia dan Avanza. Kemudian dan seterusnya kita melihat akhirnya keluar Terios, keluar Titik Sirius. balik itu Ya itu sebagai satu titik balik. Nah bukan hanya produk yang kita benahi, yang implikasinya kepada naiknya penjualan kita. Yang tadinya dari 1.500 satu bulan kita melihat tahun 2007 itu jualan kita udah bicaranya udah 4.000-an satu bulan. Nah, tahun 2008 kemarin kita sudah bicara jualannya 6.000 sampai dengan 7.000 satu bulan. Begitu juga dengan tahun 2009. Nah, selain dari karena produk dan implikasinya ke penjualan, kita juga banyak melakukan perbaikan-perbaikan di 3 aspek Mas sebenarnya. Apa itu Pak? Jadi yang pertama adalah perbaikan jaringan. Jaringan di sini adalah showroom, bengkel, spare part, orang Pak. 3S Ya, orang juga kita sebut jaringan karena orang ini bagaimana orang saya ini kan mobile ada di mana-mana, itu jaringan gitu kan, baik itu dalam penjualan maupun di after sales. Kemudian perbaikan kualitas pelayanan. Ya, kita ingin bukan hanya pintar jualan tapi juga kita bisa melayani konsumen kita atau memuaskan konsumen daripada Daihatsu. Dan yang ketiga melakukan inovasi-inovasi. Semua inovasi-inovasi yang bisa mengembangkan bisnis Daihatsu kita kembangkan ataukah inovasi yang bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, sehingga seperti yang tadi Pak Hermawan waktu ke showroom melihat beda. Ya, kalau dulu 70% daripada pelanggan Daihatsu itu adalah komersial. 30%-nya passenger. Karena dulu itu kebanyakan jualan kita tuh
Zebra pickup, Zebra minibus, kemudian TAF gitu. Kemudian yang passengernya itu adalah Taruna dan Ceria. Tapi hari ini berbalik Pak. Hari ini 70%-nya passenger, 30%-nya komersial. Gitu. Nah sehingga otomatis infrastruktur kita ini perlu kita sesuaikan dengan profil customer kita. Jadi waktu Pak Herman datang ke showroom sekarang ada lounge, ada tempat untuk anak-anak, ruang tunggu yang lebih nyaman dan disesuaikan dengan customernya. Betul. Pak Dirman, kalau bicara customer ya, saya kan sering lihat dulu ada Pak Mio gitu yang beli Daihatsu ini khususnya untuk passenger ini kan first time buyer ya. Nah sekarang kan kalau mereka baru mampu kemudian sukses gitu ya, gimana biasanya? Nyari merek lain atau gimana customer kita ini? Ya sebetulnya bisa dilihat bagaimana dari perkembangan Daihatsu dulu. Pak Abang tadi mengatakan bahwa dulunya hanya jualan di kelas komersil, 70 komersil, 30% passenger. Nah, kami coba pada saat itu volume kami ini tidak lebih dari 1.800 unit per bulan, Mbak. Akhirnya kami berpikir bahwa untuk mengangkat Daihatsu ini, kami harus mempunyai produk yang betul-betul diminati oleh konsumen Indonesia. Sehingga kalau Bu Amel mengatakan, kami waktu survei dulu, bagaimana sih produk impian untuk masyarakat Indonesia? Kami membuat produk impian itu adalah Xenia yang di branding menjadi dua karena bagian dari itu menjadi ada Xenia dan Avanza. Ya kalau kita lihat, nah, kalau pembagiannya, ini kenapa kok di branding seperti itu? Di Jepang ini bahwa Daihatsu ini adalah satu grup dengan Toyota. Di dalam Toyota Group ada pembagian yang jelas. Jadi untuk kelas pemula, misalnya untuk membeli kendaraan compact, itu Daihatsu spesialisasinya. Kelas medium high itu Toyota, sedangkan yang kelas premium adalah Lexus. Nah kalau konsumen membutuhkan untuk truk dan bus misalnya, itu ada Hino. Itu pembagian di sana Pak. Jadi memang Daihatsu kita bermain di kelas untuk kelas pemula. Daihatsu, Toyota, Lexus dan Hino. Itu adalah pembagiannya Pak. Nah sehingga pada saat kami juga membuat produk ini yang betul-betul saya katakan tadi sebagai produk impian masyarakat Indonesia seperti apa, itu juga berdasarkan survei kebetulan dibikinlah kendaraan itu. Tetapi saya menyadari tidak hanya cukup hanya dengan produk yang bagus, itu akan diminati oleh masyarakat, itu harus juga dibarengi dengan kualitas yang prima. Nah di bagian produksi ini terus Bapak memperbaiki kinerja. Kami mempunyai kapasitas itu pabrik untuk bekerja luas itu 78.000 per tahun. Padahal hanya di load dalam 1 tahun ini 18.000 Pak. Seperempatnya juga tidak, seperlimanya bahkan. Kami berusaha dengan produk tadi. Nah, supaya produk yang diterima oleh masyarakat, kami juga meningkatkan mutu daripada produk. Untuk mutu produknya bagus, mutu prosesnya harus bagus. Target kami itu setara dengan Jepang. Nah, setelah kami diakui bahwa kemampuan produksi kami sudah sama dengan Jepang, kami akhirnya diberikan kesempatan untuk memproduksi Xenia dan Avanza di Indonesia dan di pabrik asuransi motor. Berarti ada pengakuan Pak ya? Pengakuan yang jelas Pak. Itu untuk pasar pertama. Kami tingkatkan berikutnya, tidak hanya Xenia Avanza, begitu juga Terios Rush. Dan pengakuan yang paling besar yang kami terima saat ini, kami memproduksi Grand Max di tahun 2008 akhir. Nah, Grand Max ini itu untuk dalam negeri, tetapi untuk ekspor ke Jepang untuk merek Toyota Town S dan Line S. Dan pengakuan yang paling tinggi itu pengakuan diterima dari pemerintah Jepang untuk produk yang bisa masuk diekspor ke Jepang. Dari sini yang secara kontinu, bukan hanya sampling 1-2, secara massal terus-menerus akan dipasarkan di sana. Itu kami menerima sertifikat yang namanya Maruj, Pak. Jadi betul-betul sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang bahwa kendaraan ini bisa diterima di pasar Jepang. Persyaratan itu bukan hanya produknya saja, bagaimana proses produksinya di Indonesia, bagaimana supplier kualitasnya, atau kualitas supplier komponen dan lain sebagainya, bagaimana sumber dayanya. Mereka datang ke sini, mereka melakukan audit di sini, setelah itu dikeluarkanlah sertifikat audit. Itulah kebanggaan Pak. Jadi bahwa produk Grand Max ini betul untuk pasar dalam negeri. Ada orang mengatakan, kok kenapa model Grand Max seperti itu? Nah, itu kan salah satu. Saya bilang bahwa itu produk bukan hanya didesain untuk domestik. Kami orientasinya adalah produk ekspor di Jepang. Yang pertama itu ke Jepang. Dan sekarang kami juga bersyukur, alhamdulillah sudah berhasil. Tidak hanya nembus pasar Jepang, kami pun mulai tahun 2009 masuk juga ke pasar di Timur Tengah. Cukup bagus juga diminati. Dan tahun ini kami akan masuk penetrasi ke Afrika Selatan, sudah masuk sebetulnya ke General Afrika negara lain akan kami kembangkan lagi. Saya barusan ke Amerika Latin Desember saya lihat, dan orang-orang KBRI tahu ini bikinan Daihatsu di Indonesia. Bu Amel ya, gimana? Tadi kan disebut Pak Dirman pada waktu survei dan sebagainya, itu memang ya, Daihatsu ini kepingin meluaskan pasar kan sebetulnya. Nggak cuma gitu-gitu aja, makanya di survei terus ini sebetulnya.